Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli tahun 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPU PKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI dengan alasan tugas BPU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat dipanggil Marsikal Terauchi ke Dalat Vietnam. Di Dalat Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat pagi, Bung. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Coba kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kami akan datang nanti sore. Baiklah, jemput itu. Terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Kedatangan saya ke sini hanya untuk memberikan undangan untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita akan membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Terauchi berkata bahwa pembicaraan mereka akan dilakukan lusa di rumah Terauchi. Pagi hari lusa itu, Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin akan membantu persiapan kemerdekaan. Lalu tugas PPKI apa saja? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Jangan khawatir, kalaupun kami belum bisa tentukannya, Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayahnya Belanda? Mungkin saja, bisa jadi bangsa Indonesia akan meliputi wilayah-wilayah tersebut. Tetapi ternyata pertemuan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Jepang untuk membuat bangsa Indonesia tidak berontak. Rasanya saya belum yakin Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kita perlu diskusi dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun muda yang akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya untuk mendesak agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan itu saja. Kita harus membicarakan di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan, Bung. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir itu gagal membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Chairul Saleh sebagai pemimpin. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung, datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami pergi menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Apa yang kau maksudkan, Bung? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut.
Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian semua tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Kami tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, maka aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali di Jakarta. Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah kau akan bersumpah akan hal itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Kami akan memberitahu di mana keberadaan mereka. Bung Karno dan Bung Hatta saat ini berada di Rengas Dengklok. Nak, maaf, apakah Bapak memanggil saya? Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Di sisi lain di Rengas Dengklok, Soekarno meminta kejelasan tentang mengapa ia dan Bung Hatta dibawa ke tempat itu. Nah, sekarang tolong jelaskan alasan Bung mengapa membawa kami ke sini. Maaf atas rancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. Bukankah tempoh hari telah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi mengapa kita harus dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat yang bagus, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apalagi kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita akan menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang adalah waktunya. Tenanglah Bung sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tanpa adanya ketegangan. Mari Bung. Sudanca Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi bangsa ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya. Saya setuju dengan mereka. Apakah kita bisa melakukan ini semua, Bung? Tentu mungkin, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta telah menyusun strategi pertahanan dari Jepang maupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan besok tanpa ada campur tangan Jepang. Oke. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi harus di larut malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk berkegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baik, saya setuju. Selamat sore. Sore, ada urusan apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda sore-sore begini. Kedatangan kami ke sini untuk mencari tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang berlangsung besok hari. Astaga, benarkah itu? Kalau begitu, ayo masuk. Saya turut gembira atas kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi dahulu. Baik, terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, bagaimana naskah ini jangan ditangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa, Bung? Lalu siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk tidak mencampur tangani Jepang dengan proklamasi kita. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini?
Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh warga yang hadir di sini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi? Tidak, aku tidak setuju. Kita tidak bisa meniru. Bangsa kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kamu ketik teks proklamasi ini dan tolong jaga baik-baik. Baiklah. Tapi ada sedikit perubahan. Seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia dan Tempo menjadi Tempo. Baik. Dan kerjakan. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang melelahkan ini. Iya, alhamdulillah, terima kasih kepada Gusti Allah karena sudah melancarkan kemerdekaan bangsa kita. Apakah Bapak sudah mempersiapkan proklamasi untuk besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya U. Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, hanya ada kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakan. Bagaimana kalau kita melakukan benderanya dengan sangsaka merah putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka sangsaka yang akan menjadi sangsaka merah putih. Baiklah, akan Ibu siapkan. Sekarang Bapak bersiap sana untuk membacakan proklamasi yang akan diadakan besok. Baiklah. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini atas kejayaan negeri kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak diri saya untuk mengibarkannya. Baik. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Maramis, Cokro Aminoto, Oto Iskandar-Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan Tabrani. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan! Kami tidak akan menutup pembacaan Anda. Bendera siap pada merah putih. Hormat, gerak. Indonesia
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.